Pemirsa, sejumlah kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik berhasil diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sepanjang tahun 2015. Penegakan hukum ini dilakukan di tengah kasus hukum yang juga menjerat dua pimpinan KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi institusi penegak hukum yang banyak mendapat sorotan sepanjang tahun 2015. Tidak hanya karena pengungkapan sejumlah kasus korupsi kakap yang melibatkan pejabat publik, namun juga karena kasus hukum yang menjerat para pimpinan lembaga anti rasuah tersebut. Jumat 23 Januari, Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto atau yang akrab disapa BW ditangkap oleh tim penyidik Bareskrim Polri. BW ditangkap saat sedang mengantarkan anaknya ke sekolah di kawasan Depok, Jawa Barat. Wakil Ketua KPK yang dikenal vokal terhadap pemberantasan korupsi itu ditangkap dengan sangkaan menyuruh sejumlah saksi memberikan keterangan palsu dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010 silam. Saat itu BW merupakan pengacara salah satu pasangan Bupati Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah yang bersengketa. BW mengaku penangkapan terhadap dirinya oleh penyidik Polri bersenjata lengkap berlangsung sangat intimidatif. Kalangan pegiat anti korupsi dan publik secara luas bereaksi atas penangkapan BW dan menyebutnya sebagai upaya kriminalisasi pimpinan KPK. Kita harus tetap merapatkan barisan, menjaga kejernihan pikiran, dan terus-menerus meningkatkan kewaspadaan. Yang ketiga, semua tantangan-tantangan itu dimaksudkan untuk menjaga Republik ini menjadi jauh lebih baik. Menjaga supaya pemberantasan korupsi bisa dilakukan dengan baik. Dan juga menjaga supaya lembaga-lembaga penegakan hukum yang ada itu betul-betul bisa berjalan di atas relnya. Dan kita harus tetap solid. Dengan statusnya sebagai tersangka, Bambang Wijoyanto kemudian menyatakan mengundurkan diri dari jabatan pemberantasan korupsi. Sebulan setelah penangkapan dan pengunduran diri BW, giliran Ketua KPK Abraham Samad ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sulselbar. Samad ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pemalsuan dokumen. Samad dituding membantu seseorang bernama Feryani Lim membuat KTP dan kartu keluarga palsu untuk kelengkapan proses penerbitan paspor. Patuh pada aturan, Samad kemudian juga mundur dari jabatannya sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Proses hukum Samad hingga saat ini masih berjalan di Polda Sulselbar. Tidak berhenti pada dua pimpinan KPK. Mei 2015, penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan, ditangkap tim Bareskrim Polri di kediamannya di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Novel selanjutnya dibawa ke Bengkulu untuk menjalani proses rekonstruksi. Namun Novel menolak karena tidak didampingi oleh kuasa hukum. Novel kembali dibebaskan selang sehari kemudian. Novel Baswedan memang telah ditetapkan sebagai tersangka sejak tahun 2012 atas dugaan penganiayaan seorang pencuri sarang burung walet pada tahun 2004. Saat itu Novel masih menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Bengkulu. Di tengah kasus hukum yang menjerat dua pimpinannya, sejumlah kasus korupsi kelas kakap yang menjerat para pejabat publik berhasil diungkap. 10 April 2015, KPK menahan mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali karena terjerat kasus korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun anggaran 2012-2013. Dalam penyelenggaraan ibadah haji yang menelan anggaran hingga 1 triliun rupiah itu, SDA selaku Menteri Agama diduga telah menyalahgunakan kewenangannya untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau koorporasi. 5 Mei 2015, KPK menahan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di era SBY, Jero Wacik. KPK menjerat Jero sebagai tersangka dalam dua kasus berbeda, yaitu saat ia menjabat sebagai Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, serta saat menjabat sebagai Menteri ESDM. Saya mohon Pak Presiden Jokowi
Bapak mengenal saya dengan baik. Saya merasa diperlakukan tidak adil. Pak Wapres, Pak JK, 5 tahun saya di bawah Bapak. Pak SBY juga, Pak Presiden ke-6. Jadi saya sekarang diperlakukan seperti ini. Mohon dibantu Bapak. Pengungkapan kasus korupsi yang juga menyita banyak perhatian publik pada tahun ini adalah pengungkapan korupsi dana Bansos Provinsi Sumatera Utara yang menyeret Gubernur Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evi Susanti, serta sejumlah nama lain. Pengungkapan kasus ini bermula dari penangkapan 3 hakim PTUN Medan dan seorang panitera yang menerima suap dari pengacara Yagari Bastara atau Gary, anak buah pengacara senior O.C. Kaligis, pada awal Juli 2015. Suap ini terkait penanganan perkara dana bantuan sosial Provinsi Sumatera Utara, bantuan daerah bawahan, bantuan operasional sekolah, dana bagi hasil dan penyertaan modal BUMD yang digugat oleh Kejati Sumatera Utara. Setelah berulang kali dimintai keterangan oleh KPK, Senin 3 Agustus 2015, Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan istri mudanya ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Tidak berhenti pada penahanan Gatot dan Evi. Pengembangan kasus ini kemudian juga menjerat pengacara senior O.C. Kaligis dan politisi Petris Rio Capella. Jerat korupsi politisi Partai Keadilan Sejahtera itu berlapis dan terkait banyak kasus. Tidak hanya Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung juga turut mengusut kasus korupsi Gatot. Komisi Pemberantasan Korupsi menjerat Gatot untuk 3 kasus berbeda, yaitu suap Hakim PTUN Medan dengan nilai suap $15 Amerika dan $5.000 Singapura. Dugaan suap interpelasi DPRD Sumatera Utara dengan nilai suap sekitar 10 miliar rupiah. Dan dugaan suap politisi Petris Rio Capella dengan nilai suap 200 juta rupiah. Sementara itu, Kejaksaan Agung juga menetapkan Gatot sebagai tersangka dugaan korupsi dana Bansos Sumatera Utara 2013-2014 dengan kerugian negara sekitar 2,2 miliar rupiah. 10 November 2015, KPK menahan Ketua DPRD Sumatera Utara Ajib Syah dan 3 unsur pimpinan DPRD Sumatera Utara periode 2009 hingga 2014 yang saat ini masih menjabat, yaitu Saleh Bangun, Haidi Ritonga, dan Sigit Pramono Asri. Ajib dan 3 rekannya ditahan setelah diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi, penerimaan hadiah atau janji terkait pembahasan APBD, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah, dan pembatalan interpelasi terhadap Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho. Selain 4 orang yang sudah ditahan, masih ada 57 anggota DPRD Sumatera Utara lainnya yang berpotensi terseret kasus ini. Hal ini menegaskan telah terjadinya praktek suap massal terhadap anggota DPRD Sumatera Utara oleh Gatot Pujo Nugroho. Dengan penahanan ini, maka berarti sudah ada pemimpin lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Sumatera Utara yang terjerat kasus suap. Dan kini ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kondisi ini berdampak buruk pada jalannya roda pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Utara. Kasus pembunuhan aktivis anti tambang dan laboratorius yang kembali berulang menjadi bagian dari kaleidoskop hukum sesaat lagi.